Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-khairu 'adatun wa syarru lajajatun. Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, khatimatun fi indaril mu'siri. Malam ini masih kita lanjutkan kegiatan ekonomi yang biasa terjadi di antara kita, yakni hutang piutang. 2 minggu yang lalu kita membacakan kitab terkait kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya. Hadis-hadis kemarin kita kemukakan, kalau kita meminjam kemudian kita niat untuk membayar, maka Allah pasti memudahkan untuk membayarnya. Pasti kebayar, Pak. Jadi kalau ada punya utang gak kebayar, emang niat kagak bayar itu. Tapi kalau niat dia bayar, Allah pasti membantunya untuk melunasi hutang piutangnya. Dalam agama kita, hutang piutang itu hukumnya jaiz, boleh, dengan teman dan seterusnya. Bahkan itu termasuk hal yang ta'abud, termasuk dianggap ibadah. Menolong orang dengan cara menghutangkan. Cuma kalau sudah menghutang, ketika sudah jatuh temponya, seyogianya kalau mampu membayar maka membayar, kalau tidak mampu maka ada bahasanya. Dalam agama kita Islam, orang punya hutang itu tidak ada hukumnya ditarik barangnya, tuh nggak ada. Kecuali kalau di bank ya, kredit gitu, mobilnya atau motor kan ditarik ya, sama leasing ya. Padahal kalau dalam agama memang nggak boleh. Apalagi sekarang udah diatur, Pak. Bapak punya motor udah setengah bayar, nggak bisa orang main tarik-tarik aja. Kadang di jalanan main tarik sama leasing, padahal tidak boleh. Apalagi secara personal.
Karena awalnya akad hutang piutang itu adalah kepercayaan. Saya menghutang kepada si fulan karena saya percaya bahwa si fulan itu akan bayar. Maka kewajiban dia adalah membayar, dan kewajiban kita yang menghutangkan adalah menagihnya kalau sudah jatuh tempo. Dan ada hal yang sunahnya, yaitu memberikan tenggang waktu. Nah, malam ini kita ngomongin dengan hadis-hadisnya dan keutamaan ngasih tempo kalau orang punya hutang. Khotimatun, bermula ini sebuah penutup. Jadi udah selesai nih habis ini nih ngomongin bisnis macam-macam. Nanti kita ninjak lagi tentang masalah fikih yang lain. Fi indoril mu'siri, di dalam menjelaskan memberi tempo pada orang yang kesulitan membayar hutang. Apalagi kayak Covid gini, duit susah bener kayaknya ya, pada nyumput kali duitnya. Jadi seyogianya orang yang menghutangkan itu tidak boleh berkeras-keras. Dia harus memberikan tenggang waktu. Pahalanya gede, Pak. Nanti dibacain ya hadis-hadisnya. Makanya kalau dalam Islam, ekonomi itu mari kita jelaskan, cara filosofinya adalah ta'awun, bukan nyari keuntungan. Jadi beda filosofi ekonomi Islam dengan filosofi ekonomi Barat. Kalau filosofi ekonomi Barat mah bisnis is bisnis, nyari keuntungan dunia toh. Karena orang Eropa mah nggak kenal akhirat. Jadi semua pijakannya adalah dunia. Dengan dalam Islam bisnis itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Itu jadi pondasi awalnya memang sudah berbeda. Kita menghutangkan juga begitu, menjadi pahala kebaikan. Kalau orang Barat ngutangin ya ngutangin, udah bayar. Kalau kita enggak, bahwa kita menghutangkan kepada seseorang itu ada pahala kebaikan. Baca ini hadisnya nih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Akhraja Ahmad an Ibni Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah mengeluarkan sopo Ahmad, Imam Ahmad menerima hadis ini dari Ibnu Abbas. Menerima hadis ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah SAW. Kitabnya namanya Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau dicari teks hadis ini tidak ada dalam hadis riwayat Muslim atau Bukhari, tapi nyarinya dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Makanya dikatakan akhraja Ahmad. Katanya Rasulullah SAW bersabda begini, man andoro mu'siron, man, siapa orang andoro yang memberi tangguh, siman, mu'siron kepada orang yang sedang sulit untuk membayar hutang, au wadoa, atau dia mengurangi lahu buat orang itu, wadoa maknanya ay hatto anhu dinahu, hatto mengurangi si orang yang menghutangkan itu, anhu dari orang yang berhutang, mengurangi dainahu akan hutangnya. Pak ditagih, aduh bapak, aduh belum ada ini, sudah bulan depan ya, hutangnya 1 juta ya, bulan depan bayarlah 500.000 aja gitu. Tuh bapak tuh ngomong begitu tuh, apalagi au ba'dahu bil baro'ah, apalagi mengurangi sebagian bahkan bil baro'ah, minhu, bebas. Udahlah kalau bapak susah mah udah nggak usah dibayar, enak ya kalau ngutangin begitu tuh.
Maka apa yang terjadi? Waqahullahu azza wa jalla. Waqo akan berjumpa akan orang yang tadi tuh, yang memberi tangguh, yang ngurangi, apalagi sampai ngebebasin mah, dia akan dijumpai oleh Allah. Bahkan Allah akan menjaganya. Waqo di sini bisa berjumpa, bisa menjaga. Menjaganya min faihi jahannam, dari uapnya api neraka jahannam. Uapnya aja nggak kena Pak, borok sampai kena apinya mah. Makanya kalau ngutangin tuh sering-sering ngebebasin Pak, kagak bakalan masuk neraka. Kalau sholat mah tahu amat Pak, diterima apa kagak. Tuh, sholat kita ngawiri dapat diterima apa kagak. Tapi kalau orang utang dibebasin, udah pasti diterima itu mah Pak. Udah pasti diterima sama Allah. Allah bakalan ngejaga orang itu dari uapnya api neraka. Nyium uapnya aja kagak. Kok mau masuk mah? Hanya beruntung kalau orang ngutangin, tapi jangan ngedumel. Ngedumel mulu. Gue menyesal ngutangin sama dia. Jangan. Orang ngebebasin utang kepada orang lain kagak bakalan susah. Pasti itu mah Pak. Kagak bakalan susah. Orang dia kagak ngebebasin juga masih hidup dia. Kagak bakalan kemudian gara-gara nggak dibebasin utangnya kemudian dia mati sampai kagak bisa makan. Kagak bakalan. Orang ngutangin kepada orang itu karena dia punya lebih. Nih saya nih ngutangin ke orang. Kira-kira saya punya duit lebih nggak Pak? Kalau saya nggak punya duit lebih, kira-kira ngutangin ke orang nggak Pak? Boro-boro. Gua juga kagak punya. Gimana gua mau ngutangin sama lu? Gue juga lihat puyeng ini tuh. Tapi kalau orang udah ngutangin, itu pasti di rumah ada lebihnya. Baru dia mau ngutangin. Tuh. Kira-kira kalau itu nggak dibayar, Bapak kemudian jatuh miskin nggak Pak? Enggak kan? Oh, kalau pengen dapat pahala sampai kagak kena uapnya neraka jahanam, bebasin. Enak kalau dalam Islam Pak. Ini mah dibayar kagak, kitanya ngedumel mulu. Udah ngedumel mulu dibayar kagak. Jadi kalau udah waktunya mah susah-susah, dia ngeliat yang susah. Udahlah. Udah Bang, nggak usah lah. Sama ikhlas. Bener ini ikhlas, bener. Tapi bener ya, hatinya ikhlas beneran. Jangan, wah gue mau kesel, habis capek gue mah nagih lo, gue mending gue ikhlasin. Ya itu mah namanya belum bener-bener Pak. Daripada begitu-begitu mah mendingan sekalian aja itu diikhlasin atau tetap tagih baik itu. Kalau belum bisa ikhlas mah tagih baik sampai dia bayar. Kita nggak ngurangin, tapi tetap aja ya nanti ya kalau punya ya. Tuh kita tiap hari sodako sebesar kita ngutangin orang itu tiap hari Pak. Orang ngutang sama kita 2 juta. Janji besok nih tanggal, atau udah lewat tanggal 1 kemarin. Pas datang, aduh lagi COVID, nggak punya duit. Mana ya? Oh, udahlah bulan depan ya, tanggal 1 lagi ya. Iya. Tuh sebulan kita sodako tiap hari sebanyak 2 juta. Enak ya? Kayaknya banyak-banyakin utang Pak. Ngutangin maksudnya, jangan banyak-banyakin utang. Banyakin ngutangin. Tiap hari kita sodako 2 juta, 2 juta, 2 juta. Duit kita masih utuh nggak Pak? Masih, bulan baru. Tapi tiap hari kita sodako 2 juta, 2 juta. Gitu. Nggak tahu dah kalau yang udah tahunan kagak bayar tuh orang. Udah berapa itu sodakonya? Udah triliunan kali. Makanya kalau dalam Islam bisnis itu bukan bisnis is bisnis, bukan cuma dunia doang. Dalam Islam mau dagang, pokoknya semua perputaran yang namanya perbisnisan itu bukan cuma urusan dunia, tapi urusan akhirat. Kan kemarin kita bacain hadisnya, pedagang aja bisa masuk surga sama Rasul itu paling deket Pak, kalau dagangnya jujur. Nabi itu ngomong cuma 2 orang doang, satu kafilul yatim,
tukang ngurus anak yatim, kedua pedagang yang jujur. Nih sama Rasul katanya begini nih, cuma berdua doang. Ustadz mah nggak dibilang begini sama Rasul di akhirat, di sorga enggak. Yang begini itu sama Rasul tuh cuma dua, kafilul yatim dan anak atau pedagang yang jujur. Jadi yang dekat benar sama Rasul tuh orang yang ngurusin anak yatim dan yang kedua pedagang yang jujur. Karena susah kali dagang jujur mah ya. Saya nggak pernah dagang sih, jadi kagak ngerti. Tahu dagang jujur susah apa nggak tahu, orang kagak pernah dagang. Kalau ngelihat begitu mah berarti emang dagang jujur tuh susah, Pak. Nggak pati-pati Rasulullah SAW bilang saya di surga begini nih sama dua orang ini. Kalau nggak susah mah pasti banyak godaannya. Barang bagus, barang jelek dibilang bagus. Itu hadis yang pertama katanya. Jadi orang-orang yang orang kesulitan buat bayar hutang diberi tangguh, apalagi dikurangin, apalagi bebas mah. Maka Allah waqahullahu azza wa jalla min faihi jahannam. Allah menjaga orang itu dari uapnya api neraka jahannam. Wa Ahmad wa Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ini teksnya sama nih, bisa dicari dari dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan hadis Imam Muslim, Sahih Muslim. Katanya begini teksnya, man andoro mu'siron awadha'a anhu adallahu Allahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa orang yang memberi tangguh buat orang yang sedang kesulitan, awal doa atau mengurangi orang itu dari kewajiban membayar hutangnya, adallahu Allahu fi dhillih, maka kelak di akhirat Allah memberi naungan, ngasih apa nih gini ya, payung, ngasih payung ketika nggak ada payung lain kecuali payung Allah. Cuma ngasih tangguh doang, Pak. Kayaknya orang ngutang itu gede pahalanya. Kayaknya kalau kita masih sayang sama duit mah utangin aja Pak orang, kan dibayar sama dia. Kalau ngasih berat bener mah utangin bayar orang. Asal orang lagi ngeluh itu, emang berapa perlunya? Gope kasih, ngutang ya ngutang, nggak ngasih nih mah ngutang aja udah pahalanya gede Pak. Ngasih utangan, apalagi berapa yang perlunya? 200. Buat apa bocah besok sekolah? Ah ini pakai. Bayarnya gimana? Nggak usah. Wah apalagi begitu mah masuk surganya duluan dia Pak, sama ustadz juga duluan dia. Iya Pak, apalagi ustadz yang pelit mah lama masuk surganya. Yang barahan tuh, yang pada cepet-cepet masuk surga mah. Sholat mah Allahu Akbar. Kita anteng sholat kalau 3 rakaat, ingatnya full nggak 3 rakaat Pak? Oh, karena kata Ibnu Abbas sholat itu yang diterima yang ingatnya. Kalau bayar ngasih duit begitu mah full dikasih sama Allah, pahalanya full, kagak dikurang-kurangin. Apalagi dong, berapa yang perlu juta? Bayarnya, wah, nggak usah bayar sama saya mah. Wah, apalagi begitu mah Pak. Gampangan masuk surga pakai duit Pak, sama sholat Pak. Apalagi sama zikir mah, kelamaan. Mau zikir mah, la ilaha illallah, la ilaha, kelamaan itu mah. Pengen cepet masuk surga pakai duit. Beneran Pak. Makanya kalau punya duit jangan pelit-pelit. Tuh duit itu bikin cepat masuk surga. Banyak dalil-dalilnya Pak. Bahkan kalau kata bahasa hadis yang kemarin mah, orang bodoh dicintai sama Allah kalau dermawan, dibandingin orang pinter pelitnya ke pantat-pantatnya.
Allah nggak senang benar sama orang begitu. Allah lebih senang orang bodoh tapi bager, dermawan. Kalau punya duit main kasih bae begitu. Tapi bodoh dia, kagak bisa baca Quran, kagak bisa apa. Allah lebih senang sama orang begitu daripada pinter tapi pelitnya. Bukan kepalanya lagi, ke pantat-pantatnya pelit. Pantat kuning. Allah paling gak suka sama orang begitu. Mudah-mudahan kita mah pinter, dermawan, mudah-mudahan. Jangan suka ngomong gini. Kalau orang udah jadi kiai, jadi ustadz mah nggak usah banyak sodako hartanya. Udah banyak sodako sama ilmunya, itu mah ustadz kiai pelit itu mah. Pelit itu mah. Yang bener mah dia sodako sama ilmu, dia sodako sama harta. Ada orang ngeluh-ngeluh, yang perlu berapa? 2 juta nih pakai. Ini gimana bayarnya kayak? Gak usah, gue mah kiai, gue mah. Itu mantep mah. Tuh kayak begitu tuh cepet tuh masuk surga tuh. Walaupun jarang begini, jarang, cepet masuk surganya. Gitu. Jadi pengen cepet masuk surga mah sama duit. Lah duit itu ngelancarin. Di mana-mana juga duit ngelancarin, Pak. Di dunia aja lancar urusan kalau pakai duit. Cuma kalau kita udah di akhirat nggak bisa bawa duit, nggak bisa kebawa. Kita nih banyak nih, punya kontrakan banyak, 30, 50 kontrakan. Kalau kita mati ke bawah kayak gitu, kali ada yang bawa-bawa kontrakan sampai masuk, kagak. Tinggalin ke bocah-bocah. Itu bocah bisa nggak ngolahnya itu? Kalau kagak bisa, gua kalau tahu begitu nih kata yang hidup nih bapak-bapak, tahu nggak kangennya kalau orang mati apa Pak? Kalau kita udah mati nih ya, kita sekarang masih hidup aja sih. Kalau kita udah mati nih, nanti ngerasain apa yang dipengenin kalau orang udah mati Pak? Ngapain coba? Pernah nanya nggak sama yang mati? Pernah nanya nggak? Nih kata orang yang mati, kalau kata informasi Quran mah katanya yang dia pengenin apa? Pengen balik lagi ke dunia. Tuh. Udah balik lagi ke dunia ngapain coba? Nah, sodako. Wa akum minas shodiqin. Saya pengen jadi orang yang banyak sodako. Karena dia ngelihat udah mati. Dia banyak gede pahalanya itu duit. Kalau kagak percaya bapak nanti kalau mati dah. Kalau kagak minta balik lagi, aduh gua kontrakan tahu begitu mau gua dulu sodakoin. 3 mah ya, atau begini mau gua pada brengsek ditinggalin. Kagak nginget sama gua. Kali sodako apa atas nama gua. Lah kagak dia mah. Udah gua mati mah anteng we pakai duit gua. Kagak inget sama bapaknya. Kata orang yang udah mati, berhubung kita belum mati belum ngomong begitu. Terus udah mati begitu. Wa akum minas shodiqin. Saya pengen kalau balik lagi jadi orang yang banyak sodako. Wa Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis yang ketiga, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man andoro muksiron. Man siapa orang andoro yang dia memberi tangguh muksiron kepada orang yang susah. Yang susah ini mah ya. Kalau yang kaya mah jangan. Falahu maka itu tetap jadi khobar muqaddam. Maka itu tetap bagi orang yang memberi tangguh bikuli yaumin bagi setiap hari misluhu ari jadi khobar jadi mubtada tuh seperti hutang. Seperti hutangnya itu nilainya sodakotun. Sodako. Jadi tiap hari kita kalau udah memberi tangguh dari sejak itu kita tiap hari sodako baik. Yang lama ya bayarnya ya, emang kenapa Ustaz? Supaya gua sodako terus, jangan bayar-bayar ya. Kata dia,
Jadi kalau orang itu mau ditagih mulu orang supaya bayar, antepin baik kalau dia belum bayar mah. Jadi tiap hari sodako. Qabla ayahilla di daina, sebelum dia membayar hutangnya, sebelum jatuh temponya. Tanggal 1 kemarin aturan bayar, dia bilang aduh pasti tagih, nggak punya duit pak buat bayar, ini gimana ya, udah dah bulan depan ya. Tuh tiap hari sejak bulan itu kita sodako 2 juta 2 juta. Bulan depan Juli Agustus datang lagi. Pas datang lagi, fa idza haladaini fa andarahu. Kemudian jika masuk pembayaran waktu bayarnya, kemudian nggak bisa lagi, fa andarahu, maka kemudian menangguhkan lagi, memberi tangguh orang itu. Falahu bikulli yaumin mislahu sodakotun. Maka kalau udah 2 kali, tiap hari sodakohnya bulan Agustus besok 4 juta. Jadi udah 2 lipat tuh. Sebulan 4 juta tiap hari. Atau 4 juta tiap hari mah udah ya, tuh ngutangin aja. Nanti September bayar, selesai. Jadi kalau udah ditangguhin sampai 2 kali, pahalanya 2 kali sama Allah. Allah mah dermawan bener begitu. Supaya orang Islam kalau minjemin jangan ngomongin mulu, jangan jual mulu. Udah dibayar lu masih ngomongin baik, itu enaknya begitu. Bukan enak sih maksudnya, itu adalah pahala buat orang yang memberi tangguh buat orang yang kesulitan. Makanya kalau dalam Islam nggak ada tuh ngambil barang narik orang yang hutang, tuh nggak ada konsepnya. Karena sama Allah yang bayar tiap hari, sama Allah dikasih. Kapan ya? Ntar di akhirat gitu, kalau itu mau waktunya ntar di akhirat. Sampai kapan tuh? Sampai orang itu bayar. Wa Ahmad wa Tabrani yada'allaha sahibi daini yaumal qiyamah. Hadis selanjutnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, katanya kelak Allah memanggil bisahibi dain, pada orang-orang yang punya utang, dikumpulin yaumal qiyamah. Kumpulin yang pada punya utang, sini. Kata Allah ntar di akhirat. Hatta yakifa baina yadayhi, sampai semuanya diam kumpul di hadapan Allah yang pada punya utang. Tanya satu-satu sama Allah. Yuqalu, maka diucapkan begini, ya Ibni Adam, bima akhadta hadad daina wa fima doyakta huquqan nas. Lu kenapa ngambil hak orang, ngutang kagak bayar-bayar? Lu kenapa sampai nyia-nyiain haknya orang? Ini kata yang kagak punya nih ya, payah puluh. Maka dia ngomong begini katanya nih, ya Rabbi, innaka ta'lamu anni akhadtuhu walam akil walam asrab walam albas walam udayyi walakin imma haraka wa ima saraka wa ima wada'athu. Ya Allah, Engkau itu adalah zat yang maha tahu. Saya ngutang sebenarnya pengen bayar, tapi emang gak punya. Saya bukan makan buat senang-senang makan-makan, bukan. Saya minjem buat bocah sekolah, buat begini. Tadi mah perkiraan mah bakalan bisa bayar. Walam asraf, saya bukan pengen enak-enak makan minum. Walam albis, bukan juga saya minjem buat pakaian yang bagus-bagus. Tuh, jadi kalau pinjem yang primer mah Pak, nanti juga ngomongnya enak sama Allah. Tapi kalau kenapa mau lu minjem? Oh, buat makan enak, kagak boleh begitu mah. Walam udayyi,
dan saya juga nggak pernah menyia-nyiakan. Tetapi walakin imaharakun, tetapi saya mau bayar kebakaran sampai saya nggak bisa bayar utang. Wa imasarakun, saya kemalingan sampai nggak bisa bayar. Wa imawadi'atun, dan terkadang saya bai'un bi aqalli ma, yaitu saya jualan rugi mulu, nggak bisa buat bayar. Maka apa katanya? Fayaqulullah, maka Allah ngomong begini, sodako abdi, benar dia mah. Asal bener Pak ngomongnya. Kenapa emang kagak bayar? Emang saya mah kagak mau bayar baik. Wah, dikemplang malaikat Pak. Kalau bener-bener dia minjem emang bener gak bisa bayar, kebutuhan dan memang gak bisa bayar, kata Allah nanti ana ahakku min qada anka, saya lebih berhak dari membayar hak-hakmu, kata Allah gitu. Fayad'ullaha bisyai'in fayudi'ahu fi kafi mizanahu, maka kemudian Allah memanggil orang yang punya hutang, lalu kemudian menyimpan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, maka timbangan orang yang punya hutang itu kemudian yang ngutangin maka menjadi besar, gede. Jadi yang punya hutang dianggap selesai oleh Allah karena memang bener ngutangnya ngutang beneran. Maksudnya ngutang beneran tuh ngutangnya emang benar-benar kebutuhan, bukan buat senang-senang, bukannya buat apa. Saya mah ya Allah dulu ngutang tuh emang bener nggak punya, bukan nggak pengen bayar, pengen, tapi emang aduh bangkrut saya. Oh bener loh gitu. Kalau yang bener Allah, kira-kira nanti daerah tahu nggak dia bener apa bohongnya? Kalau dia bohong ngomongnya begitu dikemplang sama malaikat. Emangnya benar begitu, keadaannya begitu, kata Allah, sodako abdi, benar hamba saya, benar emang begitu. Udah kalau gitu ntar gue yang bayarin, kata Allah di akhirat. Caranya gimana? Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan orang yang menghutangkan kepada orang lain. Jadi kalau kita ngutangin orang, nanti kebaikan-kebaikan kita lipat-lipat Pak. Makanya sering saya bilang, kalau pengen cepat masuk surga mah sama harta, bukan sama tasbih. Kelamaan itu mah, bukan nggak bagus, kelamaan. Pengen cepet mah, asal ada orang susah bantuin, ada orang susah bunda, wah cepet bener itu Pak. Walaupun sholatnya jarang-jarang, 5 waktu maksudnya, kan jarang-jarang sholatnya. Kagak sholat mulu, 5 waktu tapi jarang-jarang juga. Sebab kalau sholat mau udah nggak ada ininya itu mah Pak. Dalam kitab surat Yasin, nanti tuh orang nih setelah dikasih kitab amal, dia suruh ngelewatin jembatan namanya Sirot, di bawahnya tuh api, itu yang kemudian disebutnya neraka. Tahu nggak pos pertama apa yang ditanya? Sholat. Jadi ada pos-posnya Pak. Orang naik nih, yang orang-orang biasa ya. Kalau orang-orang kasih Allah mau nggak perlu ditanya, dia mau udah langsung diri sini, cus, was, surga dia. Kita mau nggak tahu amat apa ngesot apa. Nanti aja coba kita amalnya. Gitu. Pas lagi jalan gitu, masuk pos pertama, top, tanya, lihat bukunya, pujuk deh. Merah semua sholat. Udah nggak ditanya apa-apa Pak. Buat tendang apa mau nyemplung sendiri, kata malaikat gitu. Udah nggak ditanya tentang yang lain-lainnya, itu doang. Udah nggak gimana, enggak, lihat sholatnya. Udah, asal sholatnya udah kagak beres juga udah. Terdiangkat kalau udah beres, udah bersih dari dosa-dosa sholat. Itu katanya kalau dalam kitab itu surat Yasin itu, 1 orang 1 waktu ninggalin sholat
Itu katanya sampai mendem di neraka jahanam, Pak. Satu waktu, nggak usah ngomong sampai yang sebulanan, nggak usah ngomong. Ini mah satu waktu. Dohor, ninggalin satu waktu dohor. Itu katanya kudu nyelam dulu ke neraka jahanam, baru ntar diangkat. Satu waktu Pak, bukan seminggu kagak sholat, bukan. Satu waktu. Nanti kalau udah beres, udah bersih, diangkat lagi. Pos pertama tuh, jalan lagi. Pos kedua, ditanya tentang apa? Masih rukun Islam, zakat, puasa, gitu. Makanya sholat mah kudu dipentingin, walaupun nomor 2 juga, Pak. Jangan mentang-mentang nomor 2 nggak dipentingin. Dia mah nomor 2 juga kudu dipentingin. Sebab pertanyaan pertamanya sholat. Fayadkhulul jannata, maka dia Allah memasukkan orang itu al jannata akan surga bifadli rahmatihi, dengan karunia rahmatnya Allah. Yang ngutangin pahalanya gede gitu. Yang ngutang kalau emang bener dia nggak bayar karena memang nggak punya, dimaafkan oleh Allah. Yang orang ngutangin nggak dimaafin gratis gitu, ditambah-tambah kebaikannya. Wasaikhani an Hudzaifah qala sami'tu Rasulullah sallam yaqulu inna rajulan mimman kana qablakum atahul mulku wallahu a'lam bissawab. Begitu Bapak-bapak sekalian dalil-dalilnya. Jadi kalau kita ngutangin ke orang, jangan terlalu banyak ngeluh. Karena Allah telah menjanjikan buat orang yang ngutangin itu tiap hari juga nggak gratis. Allah yang akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Kalau udah waktunya, kewajiban kita apa? Nagih. Kalau kemudian udah ditagih dia agak susah, maka kita dianjurkan untuk memberi waktu. Maka kita akan mendapatkan pahala-pahala kebaikan. Mudah-mudahan yang kita utang, mudah-mudahan Allah mudahkan bayar. Insya Allah dengan wasilah ngaji ini, kalau kita lagi ngutangin, mudah-mudahan dikasih sabar sama Allah, agar kemudian juga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan dengan hutang piutang. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi